administrator juga dimungkinkan untuk mengganti alamat domainnya sesuai yang diinginkan. Pada saat pendaftaran itu kan ditanya alamat domainnya itu mau apa. Nah, itu masih bisa diganti sendiri, yaitu pada menu pengaturan domain dan langganan. Di sini ada dua bagian, yaitu di sini ada informasi berlangganannya, kemudian di sini ada informasi domainnya. Domain standar itu yang domain bawaan dari Media Didik, yaitu subdomain Media Didik, itu masih bisa diperbarui. Di sini ada tombol perbarui. Nah, di sini tapi harus berhati-hati ya. Ada peringatan bahwa setiap mengganti nama domain, harap dipastikan terlebih dahulu peserta didik dan pengajar mengetahui alamat domain yang baru, supaya mereka tidak tersesat. Karena sudah dikasih tahu alamat yang ini, ternyata diganti lagi. Nah, nanti mereka nggak bisa akses. Dan hal lain yang perlu diperhatikan adalah pengguna yang sedang login, termasuk Anda ini, itu akan diminta untuk login ulang akibat adanya perubahan. Untuk itu, pastikan juga tidak ada peserta didik yang sedang mengerjakan tes. Jadi kasihan kan yang sedang mengerjakan tes tiba-tiba nggak bisa diakses atau logout sendiri. Nah, itu merugikan gitu ya. Jika sudah dirasa memahami resikonya, itu bisa langsung diganti ya. Misalkan di sini saya tambahkan 1, sekolah demo 1, seperti ini ya. Saya perbarui. Nah, nama domain berhasil diperbarui, mohon tunggu sebentar. Ya, nah, dilihat di bagian atas, nah sudah berganti ya. Maka aksesnya sudah berganti. Yang lama itu sudah tidak bisa diakses. Nah, maka akan seperti ini yang dijumpai. Oke, kita masuk lagi. Oke, saya kembalikan lagi nama domainnya. Ya, nah di sini sudah langsung login ya, karena yang tadi masih ada sessionnya. Di session dengan nama domain yang tadi masih ada sessionnya, jadi nggak perlu login lagi. Di sini juga dimungkinkan untuk mengatur domain khusus, di mana jika sekolah Bapak dan Ibu sudah memiliki domain dan salah satu subdomainnya itu diarahkan ke server Media Didik, supaya aplikasi Media Didik ini diakses menggunakan subdomain yang sudah dipunyai. Itu cara mengaturnya juga nggak susah. Yang pertama yaitu, nah di sini nama domainnya apa, misalkan belajar titik. Nah, di sini domain yang sudah dipunya apa, misalkan sma.n1.sch.id, misalnya seperti ini ya. Nah, silakan disimpan saja. Dan berikutnya silakan menghubungi kami untuk mengarahkan. Nah, di sini ada instruksi untuk mengarahkan CNAME ya. Nah, di sini namun untuk saat ini sudah tidak bisa dilakukan. Yang bisa dilakukan harus mengkonfirmasi ke kami, maka akan kami bantu untuk mengatur. Nah, di sini sudah terlihat bahwa domain yang baru sudah ditambahkan. Di sini ada opsi jadikan utama. Nah, ini fungsi jadikan utama di sini adalah nanti semua notifikasi yang dikirimkan atau semua info itu diutamakan memakai domain yang utama gitu. Jika ini dijadikan utama, maka jika ada link yang mengarah ke aplikasi Media Didik, maka akan diutamakan memakai domain ini. Begitu. Namun seperti yang saya informasikan sebelumnya, untuk mengarahkan domain ini bisa diakses dan mengarah ke server Media Didik harus berkomunikasi dengan kami, karena ada beberapa hal yang perlu kami atur dan perlu kami pastikan terlebih dahulu.